Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya kembali untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor grupnya Konglo, grupnya Pak Bakri, Pak Prayogo, dan Pak Hapsoro. Langsung saja ke Bumi yang hari ini naik tipis 1,85% ke harga 165. Bagus gak bagus? Supportnya pakai berapa? 155 tetap menurut saya sih ya, tapi ya kembali lagi mau pakai 160 boleh, pakai 155 boleh. Ya harapannya minggu ini swing low, kalau sampai jebol gagal. Dan ini ada news terbaru, laba Bumi Research melonjak 86% di semester 1 2026 ditopang pendapatan dan laba entitas asosiasi. Nah ini menarik ya. Tapi lihat broker kemarinnya malah didistribusi. Tapi ini distribusi kecil lah ya. Nggak terlalu bermasalah. Coba kita tarik tanggal 1 sampai 30. Didistribusi juga ya. Kalau yang akumulasinya tuh ada CP, LGTP, AJET, MG, BBSS. Rata-rata average mereka di 171, 165. Sekarang di 165. Ya ini nih area average mereka bulan ini ya. Walaupun ya memang itu nggak pasti benar tepat. Pas kalau menurut saya sih tembus 180 minggu depan bullish, baru start awal karena ini masih sideways, dan minggu ini harapannya swing low. Coba lihat time frame bulanan. Nah pembalikan arah sih harusnya, ini candle pembalikan arah. Kenapa rejection? False breakdown. Time frame bulanannya false breakdown. Dia sempat jebol 155 terus balik lagi, aman harusnya. Ya udah kalau jebol lagi gagal, exit aja. Weekly-nya bagus, koreksi biasa minggu ini. MACD mengarah ke atas tapi masih dead cross. Oke nih, Bumi harusnya minggu depan menarik diperhatikan. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Lanjut kita ke BRMS yang ditutup menguat tipis 0,9%. Sempat rebound tapi ada yang profit taking sepertinya. Tapi nggak masalah. Yang penting jangan jebol berapa? 535. 535 support, jangan jebol dari harga sekarang 25 poin. 25 poin artinya ya paling maksimal cut loss 6%. Tapi kalau dia tembus 600 bullish di Agustus, upsetnya ke berapa kira-kira? 700. Dari harga sekarang artinya ada potensi upset sekitaran berapa? 25%. Itu nih risk rewardnya. Jangan jebol tadi 535. Tuh 520 lah. Tuh 7% cut loss. Rewardnya minimal 8% ke 600, 610. Setelah itu 22% ke 700. Ya mudah-mudahan jalan. Coba lihat broker summary-nya akumulasi. Tapi ada broker retail XLYP di atas. Time frame bulanan. Oke nih candlenya. Ya koreksi biasa lah. Ini reboundnya rebound 18% dia. Open gap up ya. Oke lah, masih bagus BRMS. Itu aja untuk BRMS. Lanjut, Dewa ditutup di harga 460, menguat 2,22%. Supportnya pakai berapa? Tetap pakai 430 aja Bapak Ibu, jangan jebol. 430 atau 440 itulah, ya area itulah. Nggak bisa satu harga tepat pas ya. Targetnya kemana? 500. Tembus, lanjut bullish arah ya, nggak usah memuluk lah. Dari 500 tuh ke 550, 560 udah cukup oke lah ya. Kalau dilihat dari broker swingnya, Dewa memang didistribusi. Tapi ya menurut saya lebih baik mana? Lebih menarik mana? Dewa dan Bumi. Bumi yang masih di bawah. Tapi disclaimer, kalau suka Dewa atau punya harga bawah ya follow the trend. Selama nggak jebol 430. Ya itu aja Dewa. Energi ditutup di harga 1290, terkoreksi menguat tipis 0,78%. Supportnya saat ini tetap pakai 1200 ini. Waduh, ini paling enak Bapak Ibu analisa seperti ini. Kita tahu di mana dia dead cat bone-nya dan di jebol mana dia ada potensi lanjut ke bawah. 1200 ini sinyal antara dia sideways naik atau sideways jebol. Kalau sideways jebol 1200 sudah pejam mata, buang aja dulu daripada nunggu lama. Gimana yang nyangkut harga 1500-an? Ya sabar, sudah resiko kan. Nah Bapak Ibu tuh perlu hati-hati. Kalau dia naik tinggi, belum ada swing low. Nih ada swing low tapi sedikit, nggak lebar seperti ini kan. Itu perlu waspada. Artinya area atas ini bukan area beli, walaupun mungkin bisa terus naik. Contoh bets ya, ijo ya, itu kan yang seperti ini. Apakah semua saham bisa?
bisa. Tapi apakah sering? Enggak. Yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi. Ibaratnya dari 10 saham yang seperti ini, paling maksimal 3 saham, 7 sampai 8 saham lebih cenderung naik kempes. Ya, kalau Burnet Trader punya nggak Bats? Kami punya harga 545 nih. 535 kami beli. Udah floating profit lubar-lubar kami. 60%. Berapa hari simpannya? Seminggu. Ya, bahkan dia lagi setis nih aja sudah saya suruh perhatikan. Kalau mau cicil beli sampai 500 boleh, atau beli ketika tembus 550 waktu itu. Nah itu, dan kembali lagi ke energi nih seperti ini, simple Bapak Ibu ya. Lumayan dalam kata saya, iyalah Bapak Ibu kan belinya tinggi. Kalau kemarin beli saat candle merah, itu risknya kecil. Tapi kan kalau beli candle merah di support bisa aja jebol support. Ya udah, risknya tapi kecil. Ya kan? Itu kalau kita beli nunggu dia ada candle hijau, risknya akan lebih besar. Ya, itu aja untuk energi menurut saya saat ini. Target rebound kalau jalan ya, ini belum uptrend Bapak Ibu, masih sideways. Kalau dia jalan ya upsetnya 1515% energi ya. Lanjut PKTR harus jadi. Lanjut kita ke PKTR ditutup menguat 1,39%, harga 730. Kita pakai support berapa? 700. Toleransi 685 690 jangan jebol. Resisten masih sama 800 tembus bullish. Ya, coba lihat broker summary-nya di distribusi. Ini nggak tahu ya, jadi nggaknya corporate action-nya tiba-tiba hilang nih. PKTR cum date-nya 28 Juli, ex date-nya kemarin rasionya 7:3. Bener ya? Nih, trading period 3 sampai 7 Agustus. Ya, artinya udah ratio. Kok rasionya enggak, harga teoritisnya enggak terlalu berubah ya? Coba cek dulu ya. Nah, iya ya. Ini ratio dia nih, tapi tidak memiliki standby buyer dan berpotensi menyebabkan dilusi maksimal 36,6% pemegang saham lama yang tidak menebus haknya. Saya kurang memahami, coba cek. Tapi ya ini nggak berubah Bapak Ibu. Kalau di Stockbit nih nggak muncul ratio-nya ya, nggak ada nih. Nggak tahu apa udah selesai ya. Kita lihat chatnya aja. Kayaknya batal deh ratio-nya ya Bapak Ibu. Makanya ini anjlok nih. Ya bagi Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar apakah ini ratio-nya, saya nggak ngikutin nih. Kami kemarin beli memang PKTR tapi beli dari bawah. Udah take profit saya waktu di atas, ya udah saya tinggalin lagi. Saya sih nggak peduli ratio-nya. Ada momentum saya beli ini nih, di sini kami beli nih. Kalau nggak salah 700 jualan di 850 saya. Lumayan 20% tuh. Habis itu nggak perhatikan. Bagi Bapak Ibu yang tahu bagaimana kondisi ratio-nya, apakah ini benar terjadi, tapi ini harusnya ada harganya. Nih nggak ada harga kan? Ini udah lewat recorded-nya. Ya itu aja lah. PKTR saat ini ya kalau Bapak Ibu yang punya harga-harga dekat sini mungkin di 700, 730. Yang penting nggak jebol 700, 690 lah PKTR. Ya itu aja. Lanjut AMMN bagus. Ini udah swing low. Artinya kita tetap aja pakai 3.900 jangan jebol. 3.900 jangan jebol. Target ke berapa? 5.000. Mudah-mudahan bisa upset 20%. Nih Bapak Ibu lihat. Cup handle. Resisten kuat di break. Retest. Mantul. Mudah-mudahan sama nih. Gampang analisanya Bapak Ibu. Tuh. Tinggal buat plan. Kalau dia dead cat bone, buang. Maksimal 5% lah. Di 3820. Pertimbangkan stop lossnya 6,5. Ya. Target 5.000. Tuh. Risk rewardnya. Kalau tertarik. Risknya 6%, rewardnya 22%. Disclaimer. Lanjut kita ke BNBR yang ditutup menguat tipis 1,03% ke harga 98. Kami di grup cut loss BNBR. Beli di berapa BNBR? Kami beli di 108. Nih kami beli pas koreksi ini. Ya. Pokoknya sekitar tanggal 24 apa 25, 28, 27 tuh. Kami beli di 108 sampai 105, cut loss 103. 5% kami cut loss. Habis itu udahlah tinggalin aja dulu. Ya. Tapi kami ada dapat gantinya nggak? Dapat gantinya dari mana? Dari Teens. 10% dapat dari Teens. Ya. Dari mana lagi gantinya? Dari Era. 384. 374 kami beli. Sekarang Era di berapa tuh? 410 ya? Tuh 420. Nih kami beli ini nih. Udah hampir 10% lebih kan? Nah itu. Seperti itu namanya trading. Kadang ada cut loss. Memang nggak bisa sempurna 100%. Dan saham pilihan Burnet Trader tuh pasti yang likuiditasnya
cukup lah untuk Bapak Ibu juga masuk. Jadi itu ya. Jadi kalau tertarik bisa bergabung lewat Ajaib. Pengguna lama bisa gabung nggak? Saya sudah lama trading di Ajaib, bisa. Minimal yang penting cash di RDN Bapak Ibu tuh di Ajaib ada 10 juta. Ya, itu silakan kalau bergabung. Itu aja untuk BNBR, tapi kita perhatikan aja minggu depan mungkin kalau dia naik ke 100 lagi bisa saya perhatikan lagi. Mungkin baru saya buyback lagi ya. Kalau gitu gak usah cut loss dong kemarin. Kalau di buyback ya beda cerita ya kan, kita beda strategi. Saya lebih baik cut loss 5%, cari saham yang lain daripada saya menunggu. Takutnya nggak naik-naik, malah nyantol lagi kan gitu. Jadi itu aja untuk BNBR. Lanjut. Cuan disupport Bapak Ibu harus bangkit gak? Harus bangkit. Ini swing low, harus jadi swing low. 640 jangan jebol. Karena minggu ini harus jadi swing low, 640 jangan jebol. Target ke berapa? Target ke 750. Tembus itu bullish. Harapannya sih 1000. Level psikologis kita nggak tahu nanti gimana caranya. Ya mudah-mudahan. Tapi kalaupun nggak usah ke sana, ke resisten 750 aja risknya oke kok. Tuh cut lossnya ya paling maksimal 5%. Rewardnya 2 kali lipat. Bahkan hampir 3 kali lipat. 15%, risknya 5%. 3 kali lipat. Apalagi tembus 750 bullish arah 1000 harapannya. Tuh 51%. Mudah-mudahan jalan. Ya cuan. Lanjut PTRO. Bagus juga PTRO. Dikonfirmasi. Mudah-mudahan benar-benar swing low. 4.500 jangan jebol. Resisten 5.000 tembus bullish arah upset 20%. 6.000 kita targetkan. Atau minimal 10%. 5.500. Risknya paling maksimal 6%. Target reward 20%. Mudah-mudahan jalan PTRO. Lanjut Tepia bagus juga Bapak Ibu. Tepia pakai support berapa? Masih sama. Tepia pakai support 2000 jangan jebol. Minggu depan jebol, buang itu dead cat bond makin ke bawah. Harusnya minggu depan cenderung ke atas, arahnya 2300 tembus bullish 2800 harapannya. Mudah-mudahan sampai ya. Kita lihat risk reward ya. Cut loss-nya dalam sekarang karena cut loss-nya ya di bawah 2800 mestinya. Karena cut loss-nya ya di bawah 2000. Target berapa? 2300 terdekat, lewat itu 2500 2800 ya. Tapi ya lanjut Cedia ditutup menguat 1,55% ke harga 655. Supportnya tetap masih sama 640 650 jangan jebol. Resisten 750 tembus arah 900. Mudah-mudahan jalan Cedia. Ini swing low, mudah-mudahan jadi swing low. Broker samarinya didistribusi nggak. Time frame weekly-nya waduh. Kalau yang seperti ini nih ya Bapak Ibu berat. Kalau dia naik lagi sampai puncaknya 2400 berat Bapak Ibu. Ini lebih cenderung kalaupun ada sentimen, kalaupun memang ISG bullish tuh maksimal tuh 1000 menurut saya. Habis itu lebih cenderung lagi turun. Nggak ada momentum, nggak ada sentimen yang cukup besar. Kita nggak tahu ceritanya apa, tapi kalau nggak ada sentimen cuman mengandalkan ISG bullish, jadi dia kayaknya berat ke atas. Maksimal 1000 itu pun kalau mampu. Ya segitu aja lah Bapak Ibu. Yang harga atas ya kuncinya sabar aja lah ya. Bukan saya mengasih pupus harapan Bapak Ibu, tapi ya kemungkinan besar berat lah kalau untuk naik lebih tinggi lagi. Ya itu aja. Cedia. Lanjut Raja hari ini menguat tipis 1,414%. Tapi candlenya hammer terbalik, nggak masalah. Apalagi selesai stock split. Siap-siap nih Bapak Ibu tembus 950. Jadi itu coba lihat broker semarinya di distribusi ya. Tapi lihat yang beli siapa, MGAK. Kita ditarik tak selama sebulan. Walaupun ini nggak pasti ya akumulasi, tapi ada XLYP yang beli. Gini aja kuncinya, jangan jebol 850. Kalau jebol exit. Itu aja. Targetnya tembus 950 bullish. Arah ke mana? 1100. Dari 950 ke 1100 minimal 15% naik lah. Jadi itu aja untuk Raja. Yang menarik tuh Ratu. Coba lihat ya. Saya perhatikan tadi Ratu menarik. Nah, dia flash breakdown. Sempat jebol 5000, naik lagi. Mudah-mudahan ini titik reversal. Dan minggu ini swing low. Ya selesai. Kalau dia nge-break 5500 bullish arah nih 6500. Masih ada nggak chance ke sana? Ada. Risknya cuman besar ya Bapak Ibu. Ya cut loss lumayan dalam lah. 5%. Oke lah 5%. Rewardnya minimal ke 5500.
6%. Ya kan? Lebih besar nggak? Lebih besar apalagi ke 6.000. Wah. Oke lah, menarik. Ratu, kalau diperhatikan cicil beli boleh coba lihat broker samarinya. Akumulasi DXLGAK bagus nih tanggal 31. Tarik sebulan walaupun ini nggak pasti ya. Tapi ya kita lihat gambaran aja lah kira-kira seperti apa nih sebulan broker samarinya. Wah, malah didistribusi ya. Tarik seminggu dari tanggal 27 sampai 31 coba. Akumulasi ya. Nah, ya udahlah kita lihat teknikal aja. Kalau broker semarinya agak bimbang karena kiri kanannya hampir-hampir mirip, lihat teknikal aja, pakai supportnya berapa? 5.000. Jangan jebol, jebol buang. Di berapa? 4880 lah. Ya, itu aja. Mudah-mudahan jalan. Ratu. Terakhir Bufa. Nah, mantul Bufa. Sudah ya, dari 850 jangan jebol lagi. 835, 850 jangan jebol lagi. Target 1000. Target 1000. Mudah-mudahan jalan. Ya, itu aja buka Pak. Nih risk reward, tapi disclaimer bukan ajakan untuk membeli. Nih cut loss-nya sekitar 7%. Rewardnya harapannya sih level psikologis 1000, 14%. Mudah-mudahan jalan ya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burner Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burner Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik bisa lewat Ajaib, Stockbit, ataupun Tuntun Sekuritas. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.